Yo guys, kalian percaya nggak dengan keberadaan manusia purba di masa lalu? Kali ini kita bakalan bahas penemuan manusia-manusia purba Indonesia guys. Dengerin gue ya. Pembahasan ini berdasarkan penelitian yang real ya, yang bukti nyatanya bisa kalian temui di Museum Sangiran ataupun di situs purbakala lainnya. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapat direkonstruksikan beberapa jenis manusia purba Indonesia yang pernah hidup di zaman pra-aksara. Yang pertama ada manusia purba jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berdarah Jerman Belanda Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald antara tahun 1936 hingga 1941. Von Koenigswald menemukan rahang manusia berukuran besar ini di Sangiran, Jawa Tengah. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri tubuh besar yang tegap, memiliki rahang yang kuat, memiliki kening yang menonjol, dan tidak memiliki dagu. Dilihat dari ukuran kepalanya, volume otak Meganthropus paleojavanicus diperkirakan memiliki otak yang kecil, tapi memiliki geraham yang lebih besar daripada manusia purba jenis yang lain. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidup Meganthropus diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen awal atau 1,9 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada jenis manusia purba jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus ini merupakan fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia nih guys. Jenis manusia ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berkebangsaan Belanda Eugen Dubois pada tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Fosil manusia jenis ini juga ditemukan di Cina yang diberi nama Pithecanthropus pekinensis, serta ditemukan juga di daratan Eropa yang dinamakan manusia Piltdown dan manusia Heidelbergensis. Setelah direkonstruksi oleh para peneliti, terbentuklah kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto pada tahun 1936, sehingga disebut juga dengan Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus juga digolongkan ke dalam rumpun Homo erectus. Adapun ciri-ciri umum Pithecanthropus yaitu memiliki tinggi badan sekitar 165 hingga 180 cm, memiliki geraham yang besar, rahang yang kuat, tonjolan kening tebal, dan memiliki tonjolan belakang kepala. Pithecanthropus juga belum memiliki dagu, sementara memiliki hidung yang lebar. Volume otaknya diperkirakan berkisar antara 750 hingga 1300 cc. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. Selanjutnya adalah manusia purba jenis Homo. Homo dalam konteks ini artinya manusia ya guys. Kamu kalau capek kamu istirahat aja. Iya. Fosil jenis Homo ini pertama diteliti pada tahun 1889 oleh Van Rieschoten di dekat Campur Darat, Tulungagung, Jawa Timur. Penelitian mengenai manusia purba jenis Homo dilanjutkan oleh Eugen Dubois bersama kawan-kawannya. Ciri-ciri jenis manusia ini memiliki alat pengunyah seperti gigi dan otot kunyah yang sudah menyusut, dahi masih menonjol sekalipun tidak semenonjol jenis Pithecanthropus. Isi tengkorak kepalanya diperkirakan 1000 sampai 2000 cc. Hal ini menunjukkan bahwa manusia purba jenis Homo sudah memiliki kecerdasan lebih daripada Pithecanthropus dan Meganthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang guys. Tempat-tempat penyebarannya tidak hanya di Kepulauan Indonesia saja, tetapi juga di Filipina dan Cina Selatan. Manusia purba ini diperkirakan hidup di sekitar 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Adapun fosil manusia dari jenis Homo yang ditemukan di Indonesia antara lain. Yang pertama adalah manusia wajak. Pada tahun 1889, manusia wajak atau Homo wajakensis ditemukan oleh Van Rieschoten di lereng pegunungan Kars di barat laut Campur Darat, dekat Tulungagung, Jawa Timur. Temuan itu berupa tengkorak, termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher. Mukanya datar dan agak lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahinya agak miring dan di atas matanya ada busur kening, dan mempunyai volume otak 1630 cc. Manusia wajak sudah termasuk Homo sapiens, jadi sangat berbeda ciri-cirinya dengan Pithecanthropus guys. Selanjutnya adalah Homo soloensis.
Fosil Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh Terhak Oppenort dan von Koenigswald antara tahun 1931 hingga 1939. Fosil manusia jenis ini ditemukan di daerah Ngandong, Blora, di Sangiran, dan di Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Hasil temuannya berupa 11 fosil tengkorak, tulang rahang, dan gigi. Saat pertama kali ditemukan, fosil manusia purba ini digolongkan sebagai Homo sapiens dan diberi nama Homo soloensis oleh Oppenort. Homo soloensis diperkirakan hidup sekitar 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Selanjutnya ada Homo floresiensis atau biasa disebut dengan manusia liang bua. Liang bua bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang dingin. Pengumuman tentang penemuan Homo floresiensis pada tahun 2004 sempat menggemparkan dunia ilmu pengetahuan, guys. Wow. Sisa-sisa manusia ini ditemukan di sebuah gua liang bua oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Manusia liang bua atau Homo floresiensis ditemukan oleh Peter Brown dan Mike Murwood bersama tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003 di sebuah gua kapur di Ruteng, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Usia seri kerangka ini diperkirakan berasal dari 94.000 hingga 13.000 tahun yang lalu. Manusia liang bua memiliki ciri-ciri yang paling mencolok, yaitu postur tubuh yang hanya memiliki tinggi 100 cm saja atau sepinggang manusia dewasa. Makanya banyak yang menyebut manusia liang bua adalah hobbit dari Flores. Ciri lainnya yaitu memiliki tengkorak yang panjang dan rendah berukuran kecil dengan volume otak 380 cc saja. Punah, dan fosil Mesosaurus sendiri telah ditemukan di seluruh dunia, terutama di negara Cina, Timur-Timur yang sekarang dikenal sebagai Timur Leste, yang dulunya itu merupakan bagian dari Indonesia, Italia, Spitsbergen, Svalbard, Kanada, Alaska, dan juga Nevada. Ia hidup pada pertengahan periode Triasik sekitar 252 hingga 201 juta tahun yang lalu. Mesosaurus adalah genus Ichthyosauria yang paling umum ditemukan di periode Triasik. Reptil laut ini diberi nama pada tahun 1887 oleh George Habauer. Nama Mesosaurus sendiri berarti Mixed Lizard atau kadal campuran. Karena Mesosaurus tampaknya menjadi bentuk peralihan antara Ichthyosauria berbentuk mirip belut seperti Cimpodilus dan Ichthyosauria berbentuk mirip lumba-lumba seperti Ichthyosaurus. George Habauer memberi nama Mesosaurus sebagai genus baru karena foraminnya yang cukup berbeda dari Ichthyosauria kebanyakan. Mesosaurus merupakan jenis Ichthyosauria berukuran kecil. Dengan spesies terbesarnya hanya dapat tumbuh mencapai 2 meter dan spesies terkecilnya tidak tumbuh lebih dari 1 meter. Intinya Mesosaurus ini adalah Ichthyosauria kerdil. Ia memiliki ekor panjang dengan sirip yang pendek, menunjukkan ia adalah perenang yang lambat, tetapi juga ia memiliki sirip punggung untuk stabilitas di dalam air. Dengan Mesosaurus yang berbentuk seperti dayung terdiri dari 5 jari pada masing-masing siripnya, tidak seperti Ichthyosaurus yang lebih modern yang hanya memiliki 3 jari pada masing-masing siripnya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap kaki memiliki tulang yang lebih individual daripada reptil kebanyakan, dan sirip depan lebih panjang daripada sirip belakang. Yang keduanya merupakan adaptasi khas dari Ichthyosauria modern. Rahang Mosasaurus berbentuk ramping dengan beberapa gigi tajam yang sangat ideal untuk menangkap ikan. Mosasaurus memiliki tengkorak yang relatif besar dibandingkan dengan tubuh mereka. Tidak seperti Ichthyosaurus primitif, tetapi mirip Ichthyosaurus berbentuk ikan yang muncul kemudian. Mesosaurus memiliki sekitar 50 tulang di depan korset, bagian punggung, sekitar 2 kali lebih banyak dari Diadrips terrestrial. Ada 3 jenis Mesosaurus yang saat ini diakui,
yang terdiri dari Mysosaurus cornalinus, Mysosaurus passinensis, dan juga Mysosaurus consuderi. Mereka memiliki karakteristik yang sama di bagian tengkorak dan pasca kranial. Namun mereka memiliki perbedaan morfologi utama, yaitu pada desain gigi. Contoh variasi gigi yaitu sejauh mana alur gigi di bagian rahang atas, bentuk dan ukuran gigi, dan jumlah baris gigi.